Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Bercerita mengenai perjalanan saya ketika udah masuk di kelas 2 SMA, ditambah juga dengan keterampilan saya di dalam menekuni bela diri karate. Alhamdulillah ini udah merubah situasi dan kepribadian saya. Sebenarnya untuk dapat masuk di sekolah negeri, SMA negeri itu aja, itu udah memberikan nilai plus untuk saya dan lingkungan, terutama di lingkungan kampung. Karena tidak gampang untuk masuk sekolah menengah sekolah menengah atas seperti SMA 1 itu, untuk di perkampungan saya sendiri itu ndak banyak. Mungkin ya untuk generasi saya ya saya sendiri. Alhamdulillah ini akan menambah pandangan daripada tetangga terhadap keluarga kami. Walaupun memang secara ekonomi kami masih sangat memprihatinkan. Alhamdulillah keterampilan bela diri karate yang saya dalami itu membuat saya mulai diperhitungkan di lingkungan kampung, terutama yang satu generasi dengan saya. Ada rasa segan mereka-mereka ini untuk membuli saya seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah ditambah lagi dengan saya juga udah memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana saya menyelesaikan studi di SMA ini, memang Anda tahu teman-teman bahwa saat SMA, terutama kelas 2 menjelang kelas 3 itu kan masa dimana kita masa pancaroba. Walaupun memang secara psikis masa pancaroba ini pastilah mempengaruhi kepribadian dan sikap kita. Namun karena saya selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang sifatnya positif seperti olahraga, maka saya tidak punya pemikiran yang aneh-aneh seperti kebanyakan kalangan remaja. Nah, waktu demi waktu yang saya jalani ditambah dengan bagaimana saya menekuni bela diri karate, itu memang terisi penuh rata-rata dalam satu hari ini, dalam satu hari yang saya jalani. Kemudian memang walaupun secara psikologis masa di mana masa pancaroba ini ternyata juga tidak bisa dipungkiri akan sangat mempengaruhi kepada reputasi atau prestasi yang saya peroleh di SMA itu. Jika di compare atau dibanding dengan prestasi saya saat SMP, secara grafik terjadi penurunan. Ini mungkin disebabkan karena di samping mata pelajarannya yang udah banyak perubahan, juga tingkat kesulitannya tentu berbeda antara SMP dengan SMA. Saya tidak pernah merasa pesimis untuk melalui pendidikan ini, namun memang karena kebutuhan akan buku-buku yang tidak saya miliki, saya harus berupaya bagaimana saya bisa membina hubungan baik dengan teman-teman yang rata-rata udah memiliki buku yang lebih lengkap. Nah, seperti saya ceritakan sebelumnya, saya sering belajar di rumah teman, ya kan. Nah, alhasil di saat saya kelas 3, ketika akan finishing di SMA 1 Bukit Tinggi itu, situlah saya merasakan down yang luar biasa. Artinya secara mental saya terpukul. Kenapa? Karena nilai yang saya harapkan ketika tamat SMA itu ternyata tidak sebagus yang saya bayangkan. Jadi ekspektasi saya itu udah di bawah itu ternyata. Nah, saat itulah saya mulai menggenjot diri saya, mulai saya extra effort untuk belajar. Ketika orang menikmati masa peralihan dari SMA ke studi lanjutan perguruan tinggi, saya saat itu tidak akan pernah buang waktu. Saya nikmati waktu saya untuk belajar dan belajar. Bagaimana saya bisa mengumpulkan perbendaharaan soal-soal yang demikian banyak,
Saya pelajari dengan satu tujuan, saya harus bisa lulus ke perguruan tinggi. Nah, ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu, teman-teman, inilah satu hal yang lucu buat saya. Kenapa? Orang bertanya ketika tamat SMA, mau kemana? Artinya jurusan apa yang akan diambil. Saya justru bingung. Kalau saya ambil jurusan kedokteran, saya udah bisa bayangkan orang tua saya tak akan mampu untuk menyekolahkan saya. Nah, di saat itu ada teman satu lokal sama saya, dia lulus namanya PMDK, artinya mahasiswa undangan ke ITB, lulus dengan jurusan Fakultas Farmasi. Sementara dalam pikiran saya tidak pernah bayangkan farmasi itu apa. Kemudian saya cari tahu apa itu farmasi. Ternyata sekolah farmasi adalah sekolah yang mempelajari tentang obat-obatan. Untuk menembus ke perguruan tinggi di luar Sumatera, bagi saya impossible, tidak mungkin. Iya kan? Kenapa? Karena ini menyangkut masalah angka-angka. Tapi setelah saya telusuri, saya cari-cari informasi, di Sumatera itu ternyata ada 2 jurusan farmasi yang negeri. Pertama USU, kedua UNAN, Universitas Andalas. Dengan tekad yang kuat, saya termotivasi dengan teman saya yang jebol ke ITB dengan mahasiswa undangan. Ketika saya akan mengikuti yang namanya SIPENMARU, sistem penerimaan mahasiswa baru, saya minta izin sama ibu atau emak saya bahwa saya akan mengikuti tes. Kata emak saya, ya silakan aja, tapi kesempatan hanya 1 kali. Dengan tekad yang kuat, ya kan, saya berangkat dari Bukit Tinggi menuju Padang. Anda bisa bayangkan, ketika berangkat dari Bukit Tinggi menuju Padang, yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 kilo, saya belum pernah melakukan perjalanan sejauh itu. Dan saya jarang keluar dari kota Bukit Tinggi. Itu kali pertama saya keluar dari kota Bukit Tinggi menuju Padang. Dan ini situasi yang sangat memalukan. Kenapa? Saya tidak kuat dengan perjalanan darat. Baru beberapa kilo saja bus menuju Padang, saya udah mabuk perjalanan. Dan itu tidak berhenti sampai ke Padang. Tapi apa boleh buat, yang namanya suatu keinginan harus diperjuangkan. Itulah perjuangan saya, bagaimana saya dengan optimisnya menuju Padang untuk melakukan tes sistem penerimaan mahasiswa baru di UNAN. Nah, saya akan ceritakan kepada Anda apa yang terjadi ketika saya melakukan tes SIPENMARU di Padang. Maka silakan Anda subscribe dan bagikan video ini agar kita bisa menceritakan experience atau pengalaman saya, dan ini jadi inspirasi buat Anda ataupun putra-putri Anda bagaimana dia mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih. Salam sahabatku, Apoteker Indonesia.